Oke, hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman yang di channel edukasi. Nah, kali ini kita berbagi yaitu soal P3K guru IPA SMK ya, SMK dan SMA. Ini bocoran soal terbaru fokus P3K guru SLTA. Buat teman-teman yang belum bahas dan mau mendengarkan pembahasan soal ini, silakan disimak video sampai selesai karena kami akan berbagi file gratisnya di akhir video buat teman-teman yang mau belajar serius dan ingin sukses di dunia menjadi ASN di tahun ini. Amin amin alamin. Oke, di sini buat teman juga yang belum daftar nih, gimana cara daftar P3K, mau ikut simulasi, tryout juga, silahkan tinggal dicek di deskripsi video. Tapi kita langsung simak aja nih ya sampai selesai karena di sini kami hanya membahas 5 soal saja. Sebenarnya di sini banyaknya ada 30 soal, tinggal diunduh di link deskripsi video nanti akhir videonya. Oke, kita bacain soal nomor 1. Pada waktu mengajar, Bu Luli memberikan hadiah atau pujian kepada peserta didik yang berhasil menjawab atau menyelesaikan satu soal. Dalam hal itu, Bu Luli menerapkan teori belajar A. Classical conditional, B. Connectism, C. Punishment, D. Behaviorism, dan E. Operant conditioning. Yuk teman-teman, yang mana nih jawabannya nih? Oke, kita lihat dan cek jawabannya adalah yaitu E. Operant conditioning. Karena operant conditioning ini, teman-teman ya, adalah yang melibatkan subjek dalam sebuah perilaku menggunakan stimulus berupa reinforce atau penguatan pujian dan punishment. Dan ini diterapkan sama Bu Luli dalam memberikan hadiah atau pujian terhadap siswa yang berhasil menjawab atau berhasil sesuai dengan target yang sudah ditentuin sama tenaga pengajar. Oke, jelas ya? Kalau sudah jelas, next kita lanjut ke soal nomor 2, teman-teman ya. Oke. Kita bacakan soal nomor 2. Pak Sultan memberikan tugas kepada peserta didik yang bertujuan untuk mengukur kemampuan dalam menghasilkan karya tertentu dan dilakukan secara berkelompok. Maka, jenis penilaian otentik yang tepat adalah A. Penilaian kinerja, B. Penilaian portfolio, C. Penilaian proyek, D. Penilaian jurnal, dan E. Penilaian diri. Yuk, silakan nih. Karena di sini yang disebutnya adalah Pak Sultan nih, ya, sedang memberikan tugas kepada peserta didik. Nah, untuk mengukur kemampuan karyanya itu kayak gimana? A, B, C, D, atau E? Oke, kita lihat jawabannya adalah yaitu C. Proyek. Kenapa proyek? Karena dengan proyek ini kita tahu nih karya mereka, kita bisa mengukurnya sejauh mana ya. Kita bisa mengukur statistiknya kayak gimana karena dia itu secara kelompok. Tentu yang paling tepat kita gunakan untuk otentik penilaian seperti ini yaitu kita berikan proyek. D, ini kerjain teman kelompok kamu. Ini yang A, ini proyeknya harus selesai seperti ini. Nah, di sana pada hasilnya kita bisa menilai apakah ini bagus nilainya kelompok ini apakah bagus, apakah ini kurang bagus, dan seterusnya. Jelas ya? Oke, next kita lanjut ke soal nomor 3. Kita bacakan. Pengelompokan dan membedakan jenis-jenis gaya. Adapun pilihan strategi pembelajaran untuk menjelaskan materi kepada peserta didik disebut yaitu strategi pembelajaran deduktif. Mendasarkan tujuan dan strategi pembelajaran tersebut mencerminkan ragam pengetahuan yang jenisnya A. Fakta, B. Prosedur, C. Keterampilan, D. Konsep, dan E. Prinsip. Yang mana nih jawabannya nih? Oke, kita lihat dan cek. Yang paling tepat jawabannya adalah yaitu jenisnya D. Konsep. Karena apabila peserta didik diminta untuk mengumpulkan definisi, membedakan dua hal, mengklarifikasi, itu adalah suatu yang jenisnya konsep. Kalau keterampilan itu kan lebih ke motorik domainnya, ya, sama dengan fakta. Nah, kalau yang prosedur, konsep itu lebih ke kognitif domainnya. Nah, kalau yang jenis kayak pengetahuan, teman-teman ya, membedakan, mendefinisikan, itu masih dalam ranah kognitifnya, bukan ranah keterampilan, tapi ranah pengetahuan. Jelas ya? Oke, next kita lanjut ke soal nomor 4. Kita bacakan. Pada saat
proses pembelajaran, Pak Budi melibatkan peserta didik mencari informasi yang luas dan tentang topik tema materi yang sedang dipelajari. Memfasilitasi terjadinya interaksi dalam pembelajaran, melibatkan peserta didik secara efektif dalam setiap kegiatan pembelajaran, dan memfasilitasi peserta didik dilakukan percobaan di laboratorium. Nah, pertanyaannya, kegiatan pembelajaran yang dilakukan Pak Budi beserta peserta didik dinamakan kegiatan A. Elaborasi, B. Eksplorasi, C. Konfirmasi, D. Browsing, dan E. Contextual Teaching Learning atau CTL. Yuk teman-teman ya. Yang mana nih yang diterapkan sama Bapak Budi? Apakah A, B, C, D, atau E? Oke, kita langsung lihat aja nih. Yang paling tepat jawabannya adalah yaitu C. Konfirmasi teman-teman ya. Jelas ya, jadi ini disebut dengan konfirmasi, dengan namanya kegiatan informasi. Ada fasilitasi, ada informasi, ada browsing juga di laboratorium dan sebagainya. Jelas ya? Silakan kalau ada kritik saran silakan di kolom komentar. Next, kita lanjut ke soal terakhir. Yang mana pada soal ini kami mengharapkan teman-teman menjawabnya di kolom komentar ya. Untuk mengetahui keseluruhannya. Karena di sini kami hanya membahas 5 soal saja. Dan sebenarnya ada 30 soal, tinggal diunduh saja pada link deskripsi video ini. Tapi syaratnya like dan subscribe video ini baru teman-teman bisa mengunduh untuk file aslinya. Oke, kita langsung bacain soal nomor 5. Dari bulan Desember sampai bulan Maret, sebagian besar negara di Amerika dan Eropa mengalami musim dingin. Dari bulan Maret sampai bulan Juni mengalami musim semi. Bulan Juni sampai bulan Desember mengalami musim panas. Dan dari bulan September sampai bulan Desember mengalami musim gugur. Perubahan pada musim di wilayah tersebut terjadi akibat dari A. Rotasi bumi, B. Revolusi bumi, C. Rotasi bulan, D. Revolusi bulan, E. Gerhana bulan. Yuk, yang mana nih jawabannya nih? Silahkan dijawab pada kolom komentar. Dan buat teman-teman yang jawab di sini, saya doain semoga lulus menjadi ASN. Dan silakan buat teman-teman yang mau ikut simulasi, silakan sudah kami siapkan di link deskripsi. Yang mau simulasi tes P3K, yang mau tryout tes P3K sudah ada nih, khusus untuk jurusan IPA, jurusan biologi, IPA SMK, SD, semuanya sudah lengkap di sini, tinggal daftar aja. Dan ini budgetnya hanya Rp30.000, sangat murah sekali untuk sebulan teman ya. Nah, teman-teman yang mau gabung di grup ya, di grup P3K, di grup P3K guru SMP, guru SMP bahasa Inggris, semua di sini silahkan tinggalkan nomor WhatsApp-nya. Demikian informasinya, semoga bermanfaat. Yang like dan subscribe sudah, semoga sehat selalu, panjang umur dan murah rezekinya. Thanks, syukron, terima kasih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.